Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini di tanggal 31 Desember. Jadi weekly vlog kali ini kami mau flashback kegiatan kami dalam 1 tahun ini. Kurang lebihnya ada beberapa hal yang kami mau ceritakan. Yang pertama soal PKL. Jadi tahun ini kami sangat banyak menerima teman-teman PKL dari sekolah maupun dari universitas. Kami kerjasama dengan SMK Negeri 3 untuk pertama kali tahun ini, dan kerjasamanya berlanjut di beberapa hal. Jadi kemarin kami sempat dikasih MOU bahwa nanti kami juga mengisi untuk pelajaran di SMK 3 juga, dan tahun depan kerjasama kami berlanjut dalam bentuk PKL. Semoga makin intens, semoga bermanfaat juga bagi pihak SMK 3. Lalu selain dari SMK, kami juga banyak sekali menerima teman-teman yang magang atau PKL dari universitas-universitas di Salatiga maupun di luar Salatiga. Kalau di Salatiga jelas dari UKSW, ada teman-teman dari ekonomi. Lalu kayaknya 2 kali tahun ini, semuanya dari jurusan kewirausahaan, angkatan 2017 dan 2018 kalau nggak salah. Jadi 2 kali, Mas Teta dan Mbak Titin dan Ica. Ya itu, Mas Teta, Mbak Titin dan Mbak Ica. Jadi Mas Teta dulu di awal tahun sampai mungkin bulan ke-5 kalau nggak salah. Jadi akhir semester itu di tengah tahun itu baru presentasi akhir. Lalu di akhir tahun ada Mbak Titin dan Mbak Ica dari jurusan kewirausahaan juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu juga kami kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK UKSW, jurusan Teknik Pangan. Jadi ada Mbak Karin dan Mbak Sekar yang kurang lebih hampir 6 bulan kayaknya. Jadi 2 kali PKL kalau nggak salah ya. Itu membuat biskuit snack gitu dari sayur. Nah, moga-moga tahun depan kami juga bisa kerjasama lagi supaya proyeknya bisa terrealisasi lebih baik lagi gitu. Itu dari UKSW. Lalu kami juga kerjasama dengan universitas tempatnya Hanif ya, Pak? UIN ya? UIN Malang. Jadi Mas Hanif dari Fakultas Biologi itu sempat PKL di tempat kami dari UIN Malang. Kalau nggak salah 1 bulan ya, sekitar 1 bulan dikasih kepean sama Mas Philip. Itu jadi mulai PKL-nya Mas Hanif itu kami mendisiplinkan teman-teman yang PKL di Balai Hidroponik juga membuat konten. Jadi rutin seminggu sekali. Kalau Mas Hanif kan 30 hari itu berarti 4 kali konten kalau nggak salah. Nah itu hubungannya dengan disiplin ilmu yang mereka pilih. Misalnya Mas Hanif di Fakultas Biologi berarti membahas hidroponik dari sisi Fakultas Biologinya. Misalnya ketersediaan nutrisinya atau membahas soal kebutuhan cahaya gitu-gitulah gitu, dari sisi keilmuan biologi gitu. Terus selama 1 bulan kalau nggak salah bulan apa itu ya Mas Hanif ya? Lupa ya. Sudah mulai tengah tahun ke bawah kalau nggak salah ya, antara bulan Agustus atau bulan September. Lalu setelah itu juga kerjasama dengan Universitas Tidar Magelang, dengan Mas Widi dari Fakultas Pertanian. Nah ini juga 1 bulan kalau nggak salah ya, 1 bulan juga. Lalu Mas Widi juga membuat konten juga itu soal disiplin ilmunya kan sejajar tuh, Fakultas Pertanian dan juga Balai kebetulan kan di pertanian juga ya. Jadi gampang untuk membahas ruang lingkupnya luas banget gitu. Sempat di YouTube-nya itu membahas soal greenhouse juga, soal membuat pestisida gitu-gitu. Nah seru, teman-teman PKL yang ada di Balai itu memberikan banyak masukan untuk Balai, dan kami bisa makin bertumbuh gitu ya sebagai sebuah usaha gitu. Ibaratnya kami sebagai petani juga makin tahu kira-kira update di
universitas tuh ada apa aja gitu. Jadi masukan untuk kami supaya kami bertumbuh tuh makin banyak gitu. Itu untuk PKL. Nah tahun ini kami juga mulai lagi banyak menerima tawaran untuk seminar. Jadi baik seminarnya daring maupun visit langsung. Webinar itu ada beberapa, saya agak lupa tuh beberapa kali, tapi ada yang dari Jakarta, ada yang dari di Salatiga juga. Lalu kalau seminarnya secara fisik itu kalau nggak salah di bulan Juli itu kami sempat mengisi untuk komunitas gereja. Itu pertama kali dari tahun 2020 itu kalau nggak salah sih kami terakhir seminar itu bulan Februari kalau nggak salah di 2020 atau Maret ya. Nah itu terus udah nggak pernah seminar fisik lagi sampai akhirnya di bulan Juli kami ada kesempatan lagi. Lalu setelah itu ada webinar beberapa kali dari Red Nose Foundation, lalu dari Biro Inovasi Universitas Kristen Satya Wacana, terus juga dari mata kuliah umum. Itu yang saya ingat beberapa itu. Mungkin ada beberapa lagi nanti tugasnya sama Philip yang menampilkan di footage-nya. Terus dari webinar itu kami diajak untuk ikut fokus group discussion yang tujuannya membuat Salatiga Valley gitu. Jadi tempat UMKM berkumpul untuk membagikan pengalamannya. Jadi nanti mirip-mirip kayak Silicon Valley gitu loh. Jadi membuat komunitas yang sehat gitu untuk keberlangsungan usaha. Itu seru juga karena yang ikut kan orang-orang penting semua ya. Jadi kami mungkin satu-satunya petani yang ada di situ. Kami relatif sebagai pendengar, dan kalau Mas Philip makan snack itu juga seru. Jadi impactnya dari webinar tuh ternyata ada banyak hal gitu. Selain memperkenalkan Bale, kami juga dapat kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Lalu tahun ini juga ada momen penting, yaitu selain kami juga beberapa kali personilnya tuh kena sakit gitu ya. Kan tahunnya COVID ini masih 2021 ini. Jadi beberapa kali misalnya saya juga kena COVID, terus Mas Tito waktu itu juga kena COVID. Lalu long COVID juga. Tipes juga, Mbak Maria tuh sempat kena tipes. Itu tuh mengganggu. Jadi karena memang dibalik kan personilnya yang utama kan sedikit. Jadi kehilangan satu tuh ternyata PR juga gitu untuk keberlangsungan usahanya gitu. Ya, jadi tahun ini ada keputusan dari Mas Tito untuk pamit dari Bali. Jadi itu juga momen yang penting juga tuh di bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi kami harus memikirkan konsep terutama untuk konten, karena Mas Tito kan banyak ngisi konten. Gimana supaya Bali tetap fresh, karena kan memang kami komit untuk jadi diri sendiri. Jadi ada konten komedinya, ada konten edukasinya. Nah yang konten edukasi sih bisa ya tanpa Mas Tito, tapi yang komedi kan memang Mas Tito ikonnya. Itu harus kami pikirkan, ini masih prosesnya terus-menerus mencari formulanya gitu. Lalu juga yang terakhir ada berita menyenangkan di akhir-akhir tahun ini bahwa kami berhasil deal dengan Hypermart. Dan ada satu lagi tempat yang akan jadi tempat bertani kami. Jadi selain Hypermart ini, nah itu berita yang sangat menggembirakan untuk kami karena memang dari 2020 deal-dealnya itu agak seret karena mungkin terkendala pandemi juga ya. Swalayan ataupun Resto kan memikirkan cash flow juga kalau mau nambah supplier gimana gitu-gitu kan. Nah tahun ini akhirnya bisa jebol satu di Hypermart. Kami sangat senang sekali, dan semoga di tahun depan, di awal tahun kami juga akan masuk ke salah satu supermarket lagi gitu, doakan. Nah yang di tahun ini kami apresiasi terhadap diri kami sendiri bahwa 1 tahun full ini kami disiplin dengan jadwal upload di YouTube maupun di Instagram. Di TikTok nih agak belum nih, nanti PR di tahun depan. Tapi di YouTube dan Instagram kami sangat disiplin
di Instagram di YouTube itu tiap hari Senin ya Mas Philip ya. Senin. Kalau ada konten dari anak-anak PKL itu hari Rabu dan Jumat ya. Tapi premiernya itu kami Senin. Yang utama itu jadwal uploadnya dari Senin. Lalu di Instagram ada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Nah, memang view-nya masih belum terlalu banyak, tetapi kami perlu apresiasi konsistensi dan persistensi kami. Jadi walaupun kegiatan misalnya pas ada seminar atau pas ada pemasangan instalasi atau pas ada misalnya kemarin ke Hypermart full sekali, tapi tetap di jadwal itu kami rutin upload gitu. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya untuk menjadi konten kreator mungkin ya, walaupun kami kan basicnya petani, kebetulan tahu soal pemanfaatan sosial media, kami coba di sana. Itu tidak perlu alat-alat yang mahal gitu. Yang penting konsisten, yang penting tahu apa kontennya mau apa aja. Dan juga ternyata di tahun ini kami mendapatkan mitra atau ada mitra yang menghubungi kami itu dari YouTube. Ini pengalaman pertama kami mungkin salah satunya. Mungkin tahun lalu ada tapi saya lupa. Tapi tahun ini tuh sangat berkesan. Jadi biasanya orang tahu dari Instagram, tapi tahun ini untuk mungkin pertama kalinya itu ada mitra yang benar-benar tahu dari YouTube. Dia nonton video YouTube bahkan detailnya sampai diucapkan gitu. Kami juga agak kaget ternyata YouTube kami berdampak gitu. Walaupun memang view-nya bisa dibilang belum terlalu banyak. Nah, untuk teman-teman yang mau mencoba untuk menjadi atau untuk mencoba bahasanya untuk teman-teman yang ingin mengekspresikan diri di YouTube, yang penting dicoba dulu, yang penting konsistensinya dicoba dulu lah. Mau seminggu sekali, mau seminggu 2 kali, yang penting itu dulu. Alat itu nomor sekian, yang penting kontennya dulu. Gitu mungkin ya untuk rekap tahun ini. Kami berharap tahun depan jauh lebih baik lagi perkembangannya. Moga-moga kami di konten atau di penyediaan sayur bisa di swalayan ataupun langsung ke teman-teman semua itu menjadi Bali yang lebih baik lagi di tahun depan gitu. Kami terima kasih untuk teman-teman yang setia untuk menonton konten-konten Bali, yang sudah subscribe di YouTube maupun sudah follow di Instagram atau di TikTok. Kami berterima kasih. Moga-moga tahun depan kami bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu kurang lebihnya untuk weekly vlog kali ini. Selamat tahun baru. Kita tatap tahun depan dengan lebih optimis lagi. Gitu. Dadah.